Oke, sekarang kita udah ada di balik lagi ke segmen MRL Kolektif, MRL Komunikatif. Sekarang di depan kita udah ada brand dari Random Apparel dan sudah ada sosok di Random sendiri. Sebelumnya boleh dikenalin dulu siapa Anda ini? Oke, halo, saya Giri Ferdinand. Saya founder dari Random Apparel. Nah, Random Apparel ini kira-kira udah berapa lama sih berdiri di industri ini? Udah lumayan dari 2015, tepatnya di 25 Agustus 2015. Jadi jalan 5 tahun mau ke tahun ke-6 bulan depannya nih. 6 tahun. Depan ini 6 udah tahun 6 dong. tahun. Juga pasti pertanyaan yang muncul, kok bisa Bertahan gitu. bertahan gitu kayak. Iya sih, banyak juga sebenarnya lingkungannya itu nanya kayak nggak bosen, terus kan susah, saingan banyak dan lain-lain gitu. Tapi yang bikin bertahan sebenarnya balik lagi karena Random itu adalah interpretasi dari diri Gary sendiri. Jadinya kayak ceritanya nggak akan pernah habis gitu. Jadinya nggak akan ada ujungnya selama Gary hidup, masih ada nemu keresahan, nemu sesuatu yang emang Gary tuangin di Random, jadinya bakal terus hidup sih gitu kayaknya. Jadinya bisa bertahannya di situ. Soalnya kalau dari segi ekstern sih, ya mau nggak mau, suka nggak suka, persaingan pasti ada, naik turun juga pasti kelaluin gitu. Ada fase terburuknya, ada fase yang emang bikin kita semangat lagi. Jadinya asam manis pahitnya juga pasti ada. Jadinya ya jalan aja terus. Ya. Di tahun keberapa sih rintangan yang benar-benar bisa diadepin gitu? Kayak rintangan yang ada gitu di tahun Tiap keberapa tahun sih? juga berat sih ya. Tiap Tantangannya beda-beda gitu. Ah. Maksudnya kita kan ngehadapin situasi atau lingkungan atau apa ya, keadaan yang selalu berubah. Dari segi yang dulu mulai Instagram belum ramai, terus belum ada TikTok, belum segampang sekarang dari sosial medianya gitu. Sampai sekarang yang segala platformnya bisa dimaksimalin gitu. Tiap tahun juga jadi tantangan sih. Tiap tahun juga jadi tantangan gitu. Tapi yang kerasa berat tuh di tahun ketiga sama tahun kelima kemarin nih, benar-benar. Nah, ada apa Kata tuh? orang sih gitu kan ya, tahun ketiga, tahun kelima tuh biasanya paling berat. Katanya gitu. Ada apa tuh di tahun-tahun Di tahun ketiga sama kelima Nah, tuh. Tahun ketiga itu pertama kali punya hutang sampai 180 juta. Oke. Padahal modal awal Random FYI aja sih ya. Gary mulai dari uang 500.000 doang. 500 Di tahun ketiga dengan segala perkembangannya, punya store dan segala macamnya, total asetnya juga udah emang lebih gede daripada utangnya. Cuman kayak kaget aja kok bisa gitu sampai punya utang 180 juta buat nutupin operasional dan beberapa hal yang ya pernah ketipu juga, konsigmen ke toko orang terus orangnya kabur, terus ditipu teman sendiri, minjem duit dan kerjasama dan segala macam, tapi nggak benar kayak gitu-gitu di tahun ketiga itu. Terus banyak banget perubahan yang terjadi gitu aja, jadi masih kaget gitu, jadi kayak masih syok. Di tahun kelima jelas, dari tahun ketiga ini baru beres di tahun keempat lah, let's say baru beres di tahun keempat masalahnya, dicicil pelan-pelan segala masalahnya. Di tahun kelima udah semangat lagi, walaupun toko waktu itu udah nggak diterusin, udah semangat lagi malah pandemi. Jadinya lagi semangatnya, ini harus dimulai lagi, udah pernah sejatuh itu, ini harus mulai lagi. Pas udah nyiapin rebranding, ganti logo waktu itu di Januari 2020 menuju tahun kelima, Maret Covid. Pernah nggak sih sempat ada kepikiran kayak, aduh kayaknya gue nyerah deh sama Random atau sama di ranah ini, kayaknya gue nggak bisa deh, ini udah batas gue deh. Jelas ada sih, ya itu di tahun kelima. Tahun kelima lagi semangatnya, lagi ngumpulin modal dari yang ada gitu, barang masih ada, masa udahan, pas kehajar lagi pandemi dan beberapa hal eksternal lain, karena ya banyak masalah di tahun itu. Kayak udahan aja gitu ya, apa kerja aja gitu. Cuman di situ juga akhirnya mikir, bukan nggak punya value lain di diri Gary, tapi lebih ke arah ya itu tadi yang Gary mulai. Kita harus mengakhiri apa yang kita mulai gitu. Sedangkan di awal Gary udah nge-set goals Gary tuh di sini dengan Random tuh, dia pengen terus menyampaikan keresahan sosial yang Gary lihat, pengen terus nyampein hal-hal positif, pengen terus ngasih manfaat. Gimana ngasih manfaat kalau akhirnya Gary-nya sendiri yang punya niat itu nyerah gitu.
wajar nggak sih? Itu kan wajar ya, maksudnya Setiap kayak orang. tahun kelima gitu ngerasa perkembangan emang ada, tapi sampai kapan nih dapat masalah lagi gitu. Jadi sedang mempertanyakan, tapi akhirnya di situ juga momen dimana Gary makin yakin kalau bakal worth it pada waktunya gitu. Kan kata orang kalau konsisten 10 tahun Oh, iya. bakal sukses katanya gitu. Katanya. Bahkan itu dari salah satu role model Gary mungkin ya, fokus di satu jalan, terus belajar, terus berubah dan adaptasi. Ini saya 10 tahun bakal nemu sukses. Oke. Tapi ada poin-poinnya ya, Iya, belajar dan belajar. terus adaptasi gitu. Bukan yang terus fokus tapi salah bodoh amat gitu ya. Enggak, tetap harus belajar dan terus adaptasi. Gimana nih cara ngasih solusi atau kayak ngambil jalan keluarnya gitu? Jadi mungkin buat yang terutama yang baru mau bikin brand gitu ya, kayak seolah gampang, tinggal gini nanti kita promosiin bla bla bla, endorse gitu. Memang terlihat mudah, tapi ternyata pada kenyataannya gak segampang yang dibayangkan. Keadaan terburuk yang pernah dialamin tuh ya itu contohnya, dengan iming-iming kemajuan akhirnya berani ngambil resiko untuk nambah modal dari minjem uang dan segala macam di bank, terus sampai ngegadein. Pernah sampai emang dia ngejual motor, Gary ngejual segala yang Gary punya, tabungan habis untuk memulai buat nge-push lah ya, buat nge-push si randomnya. Keadaan terburuk terjadi malah ketika Gary terlalu berani. Jadinya nimbulin rasa trauma memang, cuman seenggaknya jadi nggak penasaran ketika nyoba. The worst thing-nya itu di tahun ketiga itu awalnya nemu momen dimana punya utang 180 juta dari modal awal cuma 500.000 gitu. Itu kayak fuck gitu, Gary ngerasain ini gitu. Ini nyata nggak sih gitu? Itu sih, walaupun aspeknya banyak sih ya, di bukan hanya hutangnya aja, tapi kayak perkembangan randomnya lagi gede-gedenya, gangguannya lagi banyak banget. Itu di tahun ketiga kehilangan toko, beberapa aset yang ditipu, dan masih banyak banget. Karena solusinya satu-satunya ya bertahan gitu, karena yang bertahan yang paling lama yang menang. Itu aja sih gitu. Percuma kan gede tapi cuma setahun terus bubar. Iya. Percuma kan gitu, Buang-buang konsep waktu, bagus apa segala macam, tapi cuma 2 bulan 3 bulan nemu persaingan, kaget akhirnya mundur gitu. Enggak deh gitu. Malah yang bisa bikin maju atau enggak itu tetap di diri sendiri. Faktor-faktor X-nya sebenarnya itu bisa pasti dihadapi jadi solusi nantinya. Ada nggak sih satu momen yang bikin kayak, wah ini kayaknya gue berhasil nih, tercapai nih, kayak ini bener-bener best moment gitu. Setelah gue jalan random gitu. Kayaknya susah kalau nyebutin satu. Mungkin dipersingkatnya, daripada cerita segala kan nggak akan beres ya. Masa 5 tahun diceritain. Jangan dong. Tiap tahunnya deh, di tahun pertama gitu tuh expect cuman sekedar jualan di bulan puasa waktu itu. Jualan di bulan puasa, tahunya di tahun pertama yang sekedar niat jualan ini ketemu teman, terus kerjasama, diajak kolaborasi gitu, bikin fashion show. Kafenya udah nggak ada Soldaten Cafe itu, jadi nggak akan lupa, di Cikawao. Ada 12 model yang pakai artikel random yang cuma 4. Jadi ada 3 orang yang pakai baju yang sama, fashion show. Itu kayak ngerasa gila ini tahun pertama gitu. Ada di fashion show. Setelah itu seminggu barang kita 60 piece habis. Seminggu 60 piece habis di tahun. Bukan tahun pertama, itu baru 3 bulan ya. Belum genap 1 tahun gitu. Terus di tahun kedua akhirnya kita jadi serius. Waktu itu kan Gary nggak sendiri ya. Terus kita jadi serius, yang tadinya iseng. Kita target yuk punya toko tahun kelima gitu. Tahunya di tahun kedua punya toko, punya kantor dulu di Pasteur. Terus dari di Pasteur itu ketemu bulan puasa di tahun kedua, bisa buka toko di Katamso. Itu pun karena ketemu teman baru lagi, nawarin tempat cukup murah. Terus kita berani ambil resiko di daerah dekat Pusenif, dekat itu, terus punya toko. Tahun berikutnya kita tiba-tiba kepikiran Gary nginisiasi ambasador. Kayak beberapa brand ada kan waktu itu pakai sistem ambasador, terus majalah-majalah biasanya. Nah, di tahun ketiga kita bisa punya ambasador di SMA negeri di Bandung, Cimahi sama Purwakarta. Ada 35 orang, satu angkatannya itu jalan 2 angkatan. Tahun keempat masuk majalah Provok. Ichi Hearst dulu. Provok waktu itu masih naik-naiknya ya. Sekarang juga masih ada sih ya kayaknya, cuman mungkin karena sekolahnya online ya, jadi nggak ini. Dulu hype banget masuk majalah Provok tuh, keren gitu. Jadi wardrobe buat si repro-nya. Terus itu tahun keempat, tahun kelima punya toko dan cafe. Dulu sampai punya F&B-nya, Random Choco Tavern.
Nah, itu yang bagus-bagusnya tiap tahun ada. Bahkan di tahun terburuk pun ada gagasan atau ada ide yang muncul dari Gary sendiri buat kolaborasi sama beberapa brand yang akhirnya ngebangun MRL gitu. Iya. Ya, itu bentuk kemajuannya. Jadi selalu ada gitu, selalu ada best momennya di tiap tahunnya. Bahkan kalau ceritain semua banyak banget. Itu yang bikin pengen terus ngejalanin ini sih. Spesifiknya gitu yang bikin bener-bener bertahan itu bener-bener kayak bikin kuat gitu, bikin Ya kuat. mungkin nyimpulin dari yang tadi diceritain ya, yang dari awal tadi diceritain. Pertama komitmen sama apa yang udah kita set goalsnya. Kita memulai sesuatu ya harus mengakhiri dengan sesuai dengan tujuan gitu. Walaupun kita nggak tahu kapan nyampainya, tapi seenggaknya terus di situ, konsisten pertama. Terus adaptasi udah jelas, nyari temen yang banyak gitu, maksudnya nyari temennya juga nyari temen yang mungkin di lingkup bidang kita, di bidang kreatif juga yang bisa kerjasama, ngadain movement baru, ngadain ya kegiatan apa gitu, acara atau apa. Jangan nutup diri, jangan ngerasa sosokan terlalu idealis, karena kita butuh perkembangan kadang dan kritikan dan masukan itu datangnya dari luar bukan dari diri kita gitu. Dalam hal apapun sih intinya di situ-situ aja sebenarnya, terus mau belajar. Tadi Komitmen. konsisten, adaptif, sama terus mau belajar. Terus mau Itu belajar. yang harus. Mungkin buat yang baru mau Karena merintis, ada di artikel random tahun 2017, sukses is not given, it's earned. it's earned. It's earned. Dan persisten adalah kuncinya. Nah, ada nggak sih kayak keresahan-keresahan yang Gary rasain sendiri sebagai owner random di industri clothing yang sekarang ini? Karena kan sekarang udah banyak nih yang bikin brand. Ya, udah kayak warung. Iya, udah kayak setiap Di orang sini pasti ada, di situ ada gitu. kayak nggak bikin brand nggak keren gitu. Nah, ada nggak sih kayak keresahan-keresahan tersendiri tentang hal tersebut gitu? Gary nggak mau dibilang so tau karena Gary udah lama, karena banyak yang udah nyampe 20 tahun, 15 tahun gitu. Gary juga pengen nyampe ke sana bahkan melewatinya. Tapi satu hal, kelihatan mana brand yang cuman pengen ngikutin tren, mana yang cuman pengen dianggap keren dan cuman dijadiin pembelaan atas pengangguran. Itu dinilainya dari sisi mananya tuh kalau boleh? Karena kelihatan, menurut Gary kelihatan gitu. Gary ngelihat random sendiri pun pas awal yang iseng sama yang udah dipikirin tuh beda gitu. Jangan ngegampangin sih intinya, itu keresahan Gary tuh utama, kayak ngegampangin, kayak ngerasa ini orang punya kenalan konveksi, orang ngobrol sama shopkeeper brand A, lah anjing shopkeeper doang gitu. Maksudnya ngobrol tuh sama ownernya kayak gimana caranya biar terus ngobrol sama yang benar-benar bikin di industri ini gitu, ngehidupinnya. Gimana caranya bisa punya shopkeepernya gitu, bukan dari sudut pandang shopkeeper, bukan ngerendahin shopkeepernya, tapi lebih ke arah kalau baru tahu ilmunya sedikit jangan so tahu, jangan sampai nanti ketemu orang yang lebih tahu malah dianggap so tahu, jadinya orang yang lebih tahu ini nggak ngasih tahu apa-apa nih gitu tau. Jatuhnya malah malu-maluin diri sendiri ya Gitu. Oke. Jangan gampangin deh gitu. Dan intinya ngomongin brand clothing bukan cuman tentang desain di bajunya, di kaosnya doang, tapi segi produksinya harus dipikirin, marketingnya, channel distribusinya, finance-nya, accounting-nya, banyak banget yang harus benar-benar serius. Nggak bisa dianggap ini pengen bikin brand aja yang punya konsep gini, idealisme orang gini, bisa bikin gitu. Bisa nggak bertahan 5 tahun? Ya. Ada saran nggak sih kayak untuk mungkin yang baru mau memulai atau yang mau mencoba untuk di ranah ini gitu? Saran lebih ke apa yang mau dipertahanin kalau nggak dimulai. Jadi mulai dulu, jadian dulu lah kalau pacaran, baru bisa mertahanin hubungan kan gitu. Iya betul. Daripada mertahanin hubungan tapi nggak jadi, Aduh. jadinya nggak ada status, Aduh. nggak ada tujuan gitu. Jadi set dulu goalsnya di mana, mulai, dan terus ingat hal-hal yang bikin kenapa memulai ini. Nah itu Jadi jangan sampai terus ke distract sama perubahan, tapi kita yang harus terus adaptasi dengan perubahan, tetap di jalan yang sama. Jadi bertahan adalah kunci gitu. Bertahan adalah kunci, karena itu yang bertahan paling lama yang menang. Oke. Itu mungkin sesi interview kita bareng Random Apparel di segmen MRL Komunikatif. Sukses terus buat MRL. Oke, terima kasih. Menyalurkan banyak brand. Iya. Semoga Random tetap bisa bertahan, terus bisa jadi manfaat juga buat orang lain. Pasti. Jis, amin. Oke. Thank you guys. See you at the next content. Ya.